Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmawati dari Kesmas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik, di mana sel eukariotik itu ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Antara sel hewan dan sel tumbuhan memiliki tugasnya sendiri-sendiri yang berbeda, sehingga organel-organel penyusun kodenya berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang di sini saya akan menjelaskan terkait sel hewan, yang dimana bagian dari sel hewan itu terdapat membran sel, protoplasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, aparatus Golgi, lisosom, parakola, dan lain sebagainya. Di sini yang bagian luar adalah membran sel yang berwarna biru. Ini adalah membran sel, yang dimana membran sel itu berfungsi sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar atau meninggalkan sel, dan juga dapat mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun keluar meninggalkan sitoplasma, dan mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dan lingkungannya. Sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar, di mana dapat kita ketahui sitoplasma itu berada di bagian membran sel yang terdiri dari cairan, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian nukleus dari protoplasma. Sitoplasma juga tersusun atas bahan cair yang disebut sitosol, yang berisi air dan senyawa organik terlarut seperti garam, asam lemak, asam amino, gula, nukleotida, protein, dan sebagainya. Baik, kemudian kita langsung saja masuk ke bagian inti, yang dimana ini yang berwarna ungu adalah nukleus. Nukleus ini adalah organel terbesar yang berbentuk bulat sehingga oval, berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Sel eukariotik memiliki membran inti atau eukariotika, sementara sel eukariotik tidak memiliki sel inti atau eukariotika. Kemudian selanjutnya kita ke retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini yang berwarna kuning ya. Kemudian retikulum endoplasma adalah organel-organel yang bertindak sebagai saluran-saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dan nukleus. Fungsinya yaitu untuk transportasinya protein ke badan Golgi. Kemudian setelah itu kita lanjut ke lisosom. Lisosom ini yang berwarna hijau. Lisosom merupakan organel yang berperan dalam kegiatan fasagotik, karena dalam lisosom banyak terkandung enzim pencernaan hidrolitik seperti protease, nuklease, lipase, dan fosfatase. Secara umum juga fungsi lisosom adalah untuk mengurangi penguraian molekul-molekul, dan lisosom adalah penampungan sampah dan untuk menghancurkannya. Kemudian lisosom ini juga ada yang berwarna orange. Jadi lisosom itu ada yang berwarna hijau dan ada juga yang berwarna orange. Kemudian kita lanjut ke mitokondria yang berwarna merah. Dapat kita ketahui mitokondria adalah organel yang memiliki struktur amat kompleks yang berfungsi untuk membentuk energi. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik pada tingkat seluler. Mitokondria memiliki onsen enzim yang berperan untuk mengatur daur skrip, yaitu sitokro. Kemudian setelah itu kita lanjut ke ribosom. Ribosom ini yang berwarna coklat.
Ini adalah organel yang terdapat bebas di dalam sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma yang tersusun atas protein. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein. Ini yang menempel pada retikulum endoplasma, dan ada juga yang bergerak bebas pada sitoplasma. Seperti ini yang menempel, kemudian yang ada juga yang bergerak bebas. Kemudian kita lanjut, ini adalah lisosom. Kemudian kita lanjut ke yang berwarna hijau ini, yaitu badan Golgi. Badan Golgi ini adalah organel berbentuk seperti kantong pipi yang berbentuk jala. Kemudian yang terpusat pada salah satu sisi nukleus. Organel ini berfungsi untuk pengemasan dan sekresi protein. Kemudian setelah mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena di sini saya masih dalam proses belajar juga, dan mungkin ini saja, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.